anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Bapak harap kabar kalian semua dan keluarga kalian dalam keadaan sehat. Dan tentunya anak-anak tetap semangat ya. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh bersama Bapak Ignas dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran yang ke-13, yaitu sifat-sifat gereja. Anak-anak bisa membuka bukunya di halaman 121. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak mengajak kalian untuk berdoa agar pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Mari anak-anak kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang ada di surga, Engkau telah mengutus Yesus Putramu untuk meletakkan dasar gereja. Bantulah kami agar sebagai anggota gerejamu, kami mampu hidup sesuai dengan teladan para rasul yang selalu hidup dalam kasih dan selalu digerakkan oleh Roh Kudus untuk mewartakan kabar baik bagi sesama kami. Kami juga mohon bimbingan-Mu agar kami dapat mengerti sifat-sifat gereja dan dapat melaksanakan tugas yang telah kami terima ketika kami dibaptis. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah kita berdoa, kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak boleh menyiapkan buku, alat tulis, serta buku tulisnya, sehingga anak-anak siap untuk mendengarkan apa yang akan Bapak berikan pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, menjelaskan arti gereja yang sesungguhnya. Yang kedua, menjelaskan arti gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ini kurang katoliknya. Dan yang ketiga, menyebutkan contoh-contoh gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri perbuatan yang sesuai dengan sifat-sifat gereja. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mendengarkan apa yang akan Bapak berikan, Bapak akan mengajak kalian untuk bernyanyi bersama. Anak-anak yang tahu lagunya boleh bernyanyi bersama-sama di rumah ya.
Menarik bukan? Nah, di dalam lagu tadi yang berjudul Gereja Bagai Bahtera, itu maksudnya adalah gereja bahtera itu diatur oleh awaknya. Setiap orang bekerja menurut tugasnya. Nah, semua bersatu padu, setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Ya, seperti yang tadi, yang para penumpang ingin menuju tempat yang abadi. Nah, roh adalah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harapan yang teguh. Jadi kalau kita memiliki iman, harapan dan kasih di dalam hidup kita, pasti Tuhan akan menolong kita, menghantar kita ke tempat yang abadi seperti yang di dalam lagu tersebut. Nah, seperti yang akan kita bahas pada hari ini adalah sifat-sifat gereja. Nah, anak-anak, sebelum Bapak akan bertanya kepada kalian, kita akan mengamati kedua gambar tersebut. Nah, ini gambar apa ya anak-anak kira-kira? Ya, benar. Ini adalah gambar seseorang yang sedang membeli sesuatu melalui alat komunikasi atau gadget, atau yang sering disebut membeli secara online. Nah, kita lihat gambar yang kedua. Nah, berbeda dengan gambar yang pertama, gambar yang kedua ini adalah ada seseorang yang membeli sesuatu secara langsung atau tidak secara online. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana ciri barang-barang yang ada pada kedua gambar di atas? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Iya, tentunya berbeda ya. Nah, perbedaannya adalah kalau gambar yang pertama kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk ongkos, untuk bensin, kita pergi ke toko, jadi kita langsung bisa melihat secara langsung, bisa melihat secara online, jadi tidak perlu kita perlu ke tokonya atau kemana. Nah, untuk yang kedua ini cirinya kita harus pergi ke sana. Namun dengan kita pergi ke sana itu memiliki keuntungan yang lebih baik daripada yang online ya, karena kalau kita datang langsung kita bisa memilih serta kita bisa mengukur pas atau tidaknya. Kalau online kan kita tidak tahu, ketika kita milih ukuran segini nanti datangnya ukuran seberapa. Nah, itulah ciri dan keuntungannya. Nah, ini kedua gambar tersebut. Nah, di dalam sifat gereja itu bisa juga seperti itu, memiliki ciri-ciri. Yang satu itu bagaimana, yang Katolik, Apostolik itu seperti apa. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang Bapak akan bertanya kepada kalian, apa sih itu gereja? Nah, gereja adalah atau yang disebut dengan eklesia dalam bahasa Latin sebagai umat yang dipanggil Tuhan. Kemudian kumpulan umat beriman yang percaya kepada Tuhan. Kemudian gereja itu bisa diartikan sebagai tempat atau gedung peribadatan bagi orang Kristiani. Nah, ini merupakan pengertian dari gereja. Nah, di dalam gereja itu ada rasa persaudaraan antar umat. Ya, tentu ya, ketika kita ke gereja berkumpul dengan yang umat yang lain, nah itu adalah persaudaraan kita bersama umat yang lain. Namun untuk saat ini kita tidak dianjurkan untuk ke gereja karena masih masa pandemi ya. Kita bisa melakukannya secara online. Nah, kemudian di dalam gereja itu ada doa bersama. Tentunya jelas ya, nggak mungkin kan kalau di gereja itu kita main-main, pacaran, kan tidak mungkin. Nah, di dalam gereja itu ada doa bersama. Kemudian adanya perayaan Ekaristi dan adanya solidar dan peduli satu sama yang lain. Jadi
Seperti Bapak yang katakan tadi, di dalam gereja itu kita harus berdoa, melakukan ekaristi, kemudian kita harus menghargai orang lain, ya. Kita tidak boleh ribut sendiri di dalam gereja. Kita harus menghargai orang lain, teman kita yang sedang melakukan ekaristi. Jadi kita di dalam ekaristi itu harus mengikuti perayaan ekaristi dengan sungguh-sungguh. Nah, inilah arti dari gereja. Nah, bagaimana menjadi anggota gereja? Ayo, bagaimana? Kita lihat. Nah, untuk menjadi anggota gereja, seseorang itu harus dibaptis terlebih dahulu. Nah, anak-anak yang Katolik tentunya kelas 6 sudah dibaptis ya. Nah, kalau yang belum dibaptis, segeralah minta untuk dibaptis. Kalian bilang ke papa mama kalian, "Pak, Ma, saya belum dibaptis, saya mau dibaptis dong." Nanti kalian bisa menghubungi ketua lingkungan kalian atau nanti bisa menghubungi bapak ya. Kalau misalnya kalian yang belum dibaptis mau dibaptis, bisa menghubungi bapak. Nah, ketika dibaptis ia menerima tugas gereja. Nah, anak-anak yang sudah menerima tugas, yang sudah dibaptis, kalian akan menerima 3 tugas gereja, yaitu imam, nabi, dan raja. Nah, apa sih imam, nabi, dan raja tugas itu? Kita lihat yuk. Imam itu mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Allah dengan menghayati seluruh hidupnya di dalam roh. Nah, ini untuk yang imam. Kemudian untuk nabi, menerima Injil bagi dirinya dan mewartakannya bagi orang lain. Dan yang ketiga, raja, mengalahkan kerajaan setan dan ikut menegakkan kerajaan Allah. Nah, inilah 3 tugas yang akan kita terima ketika kalian sudah dibaptis. Nah, tugas-tugas ini perlu dihidupi di dalam tugas gereja. Misalkan kalian bisa ambil terlibat dalam lingkungan, kemudian wilayah, dan ataupun di paroki. Jadi anak-anak boleh ikut ambil bagian. Misalkan kalau di paroki, kalian bisa ikut ambil bagian dalam bina iman remaja atau bina iman anak, ya, latihan kur di gereja, latihan kur di lingkungan. Ya, itu adalah salah satu tugas yang bisa kalian ikuti ya. Nah, inilah cara kita untuk menjadi anggota gereja. Kemudian kita melihat lagi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sifat-sifat gereja itu sendiri apa ya? Yang pertama, gereja yang satu. Nah, maksudnya apa? Gereja sebagai kumpulan orang beriman kepada Kristus yang hendaknya menjadi satu umat Allah dan menjadi satu tubuh. Nah, contohnya di dalam gereja yang satu ini adalah pengakuan iman yang satu dan sama yang diwariskan oleh para rasul dan perayaan ibadat bersama, terutama pada saat sakramen-sakramen. Nah, upaya untuk memperjuangkan kesatuan dalam gereja adalah aktif dalam kehidupan gereja, serta setia dan taat pada persekutuan umat termasuk hierarki. Jadi anak-anak harus ikut dalam kegiatan hidup menggereja ya. Nah, itu untuk gereja yang satu. Gereja yang kudus adalah gereja dipanggil kepada kekudusan oleh Tuhan, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, maksudnya kudus itu adalah sarana keselamatan dan rahmat Tuhan di dunia, serta merupakan tanda rahmat yang kudus yang akan menang secara definitif pada akhir zaman. Contohnya, ketika kalian menerima sakramen-sakramen ya, seperti sakramen baptis, kemudian nanti sakramen ekaristi dan sebagainya ya. Maksudnya gereja yang kudus. Kemudian kita melihat lagi sifat gereja yang selanjutnya, yaitu gereja yang Katolik. Artinya gereja itu yang utuh, lengkap,
tidak hanya setengah atau sebagian dalam menerapkan sistem yang berlaku dalam gereja. Nah, contohnya sikap terbuka dan menghormati kebudayaan, adat istiadat, bahkan agama, bangsa manapun, serta mau bekerja sama dengan pihak mana saja yang berkehendak baik dalam mewujudkan nilai-nilai luhur di dunia ini. Nah, jadi sifat gereja yang Katolik, kita harus menghargai agama yang lain. Kita misalkan ada agama Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri, kita harus menghargai. Kalau perlu kita harus silaturahmi, karena kemarin kita masih pandemi, jadi kita hanya di rumah saja ya. Nanti kalau keadaan sudah normal, kita harus menghargai sesama agama kita, entah itu agama Islam, agama Buddha, agama Kristen sama Katolik sama saja ya, agama Hindu, Konghucu ya, kemudian pokoknya semua agama kita harus saling menghargai. Tidak boleh dengan kita berbeda agama kita terpecah belah, tidak boleh. Kita harus satu, karena kita tinggal di Indonesia, kita harus saling menghargai. Nah, itu adalah untuk gereja yang Katolik. Nah, gereja yang apostolik itu apa ya? Gereja dibangun atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, artinya bahwa gereja itu setia dan mempelajari Injil, sebab Injil merupakan iman gereja para rasul. Gereja mengartikan dan mengevaluasi situasi konkret dengan iman gereja para rasul. Gereja juga setia dan loyal kepada hierarki sebagai pengganti para rasul. Nah, ini adalah sifat-sifat gereja. Ada 4. Gereja yang satu, gereja yang kudus, gereja yang Katolik, dan gereja yang apostolik. Nah, sekarang Bapak akan mengajak kalian untuk melihat kitab suci atau membaca kitab suci. Yang punya kitab suci di rumah, boleh kalian buka di Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Mari anak-anak kita baca bersama-sama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaannya mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, ini adalah contoh kitab suci dari cara hidup jemaat perdana. Nah, mari kita lihat bagaimana contoh yang dapat kita tiru atau kita teladani dari jemaat perdana tadi. Yang pertama kita melihat yaitu kita bisa mengumpulkan dan membagikan harta miliknya, menggunakan harta benda sesuai kebutuhan dan membantu sesama yang membutuhkannya dengan tanpa pamrih ya. Jadi kita sebagai manusia harus saling tolong menolong, terutama bagi sesama kita yang berkekurangan.
kita harus selalu berkumpul dan berdoa. Nah, dimulai dari keluarga terlebih dahulu ya anak-anak. Kalian bisa mengajak papa mama kalian untuk berdoa bersama, mengikuti perayaan Ekaristi bersama. Karena saat ini sedang pandemi, jadi kalian di rumah, ajaklah papa mama kalian, adik kalian, kakak kalian untuk berdoa bersama, untuk mengikuti perayaan Ekaristi bersama secara online ya. Kemudian yang selanjutnya, selalu setia pada ajaran para rasul. Nah, kalian tidak boleh meninggalkan Tuhan, tidak boleh melanggar perintah Tuhan ya. Kalian harus setia seperti para rasul yang selalu setia untuk mengikuti Tuhan Yesus. Nah, rukun antar satu dengan yang lain. Nah, kita harus sebagai agama Katolik harus rukun, harus menjaga kerukunan antar agama ya, karena kita hidup di Indonesia ini, kita harus saling menghargai baik terhadap sesama kita maupun terhadap yang berbeda agama. Nah, kemudian hidup dalam kasih karunia Tuhan ya, ini adalah contoh yang dapat kita tiru dari Jemaat Perdana. Nah, anak-anak yang terkasih, sebagai tugas kalian pada pagi hari ini ada 4 soal yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama, jelaskan arti gereja yang sesungguhnya. Kemudian sebutkan dan jelaskan sifat-sifat gereja. Nah, yang ketiga, mengapa cara hidup Jemaat Perdana pantas kita teladani. Yang keempat, bagaimana cara kita untuk melayani Tuhan ya. Ini tugas kalian. Tugas dikerjakan di buku tugas PAK dan Budi Pekerti, kemudian diberi nama, kelas, dan nomor absen. Nah, untuk batas pengumpulan tugas sendiri paling lambat hari Rabu 13 Januari 2021 ya. Masih ada waktu 3 hari, kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Jangan sampai telat untuk mengumpulkan tugas ya. Nah, ini untuk tugas. Kalau belum jelas, kalian boleh tanyakan kepada Bapak melalui WA ya. Nah, anak-anak yang terkasih, sampai sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Bapak berikan ini sungguh bermanfaat bagi kalian, terlebih untuk perkembangan iman kalian, agar kalian semakin bisa tergerak hatinya untuk saling menghormati. Nah, Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih, berkah dalam.